Ulangi biar kompak. Yang di luar yang masuk nih. Ya, maju satu satu lagi. Kasihan masjidnya ini tengahnya dibongkar aja. Langsung di sana kacanya. Baiklah, apapun yang terjadi syukuri aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani wal abtar. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang maha suci, Allah yang tiada henti, senantiasa mencintai mengasihi kepada semua hamba yang mengabdi, diampuni, dicintai, disayangi, diridhoi, dan insyaallah masuk dalam nikmat surgawi. Amin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapat syafaat, selamat, bertemu Rasulullah Muhammad, mendapat tempat yang paling nikmat, yakni al-jannat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau al-jannah cuma satu, surga. Kalau al-jannat panjang berarti surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Wa syukur. Kalau saya mau asik coba ke atas bilang jos. Asik? Coba ulangi. Asik? Yang nggak punya tangan nggak usah. Yang punya tangan silakan diangkat. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Kan ada yang nggak mau angkat, berarti nggak punya tangan. Saya bahagia ini kedua diundang untuk taklim para bunda yang mulia di Al-Asr ini. Alhamdulillah. Kalau untuk remaja, bapak-bapak udah sering, tapi untuk ibu-ibu 2 kali. Saya bahagia, bangga, dan saya diapresiasi. Semoga ketua, sekretaris, bendahara, dan semua pengurus Majelis Taklim Al-Asri, Gria Asri, diberi hidup yang penuh dengan sehat, sejahtera, kaya, bahagia, berkah, sakinah, mawaddah warahmah, wafatnya husnul khotimah, dan masuk al-jannah. Ya Allah ya Rabbal. Yang mengaminkan dapat doa yang sama. Karena orang yang berdoa mendoakan orang lain, malaikat mendoakan yang sama.
Alhamdulillah. Ibu ketemu saya senang apa enggak? Senang aja apa senang banget? Alhamdulillah. Saya juga senang banget. Kenapa? Karena aku tuh rindu banget. Jangan bilang lebay ya. Karena cinta itu bisa mengantarkan kita ke surga. Amin. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang yang dicintai. Cinta suami bareng, bilang suami. Cinta suami bareng, cinta anak bareng, cinta guru bareng. Aku guru. Jadi kalau ibu mencintai aku, akan bersama aku di surga. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Saya ajak senang dulu biar keluar hormon serotonin, melatonin, endorfin, human growth hormone. Kalau 4 hormon keluar, ibu akan sehat terus, bahagia terus, awet muda, menyenangkan orang, terus banyak manfaat, berkah hidup. Maka teruslah senang. Ketemu orang, bilang senang. Ketemu orang, ketemu tetangga, ketemu yang punya hutang, tetap senang. Karena dialah yang dulu memberi hutang saya. Lalu katakan, Mbak, sudah aku anggap lunas. Maka dia Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan kesulitan orang lain, dia punya utang, kita lunasi, kita anggap lunas. Maka Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Alhamdulillah. Maka senangkan. Jamaah kalau udah senang, ilmu masuk dengan mudah. Maka senangi gurunya, baru senangi ilmunya. Setelah itu baru senangi meresap ke dalam tubuh kita, jiwa kita, lalu senanglah mengamalkan. Kalau hidup sudah happy, insya Allah surga. Ya wahai Bapak, itu belum mulai kita. Yang kedua, sholawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak hari kiamat bersyafaat. Amin. Salatullah, salamullah, salatullah, Majlis taklim Al-Asri yang saya ngomong, hidupnya makin asri karena semua senang mengaji, berkumpul wanita yang serasi. Salatullah, yang tausiah namanya tasil
Amani tinggalnya di BSD City, wajahnya aduhan sekali, insya Allah semua mencintai. Salatullah orang yang ngaji dicintai, dirahmati, disayangi, semua dosa diampuni, semua masuk dalam nikmat surgawi. Salatullah Ustaz, lihat dong jamaahnya, boleh. Datang ke majelis taklim dengan cinta antara aku dan dia. Insya Allah hatinya bahagia dari dunia hingga ke surga. Assalatullah Alhamdulillah, ya Allah wajahnya kok merah banget. Lumayan. Alhamdulillah. Lumayan. Terima kasih bunda yang baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu guys, ibunya banyak banget dan kompak. Masya Allah, cantik. Emang tergantung ustadznya sih. Pada ganteng jadi ibunya cantik ya. Masya Allah. Semua tergantung ustadz. Kalau ustadznya enak jamaahnya, kalau ustadz ngeselin jamaahnya ikut kesel kalau ngeselin. Alhamdulillah. Yang memuliakan Ketua DKM Ustaz Asri, Ustaz Irwanto dan Pak Sukaryono dan Pak Oje. Bunda-bunda, guru, para ustazah dari masjid lain ada majirin ada? Alhamdulillah. Udah kangen juga saya sama insyaallah. Hah? Lamaan. Bulan depan. Kelamaan. Rindu sudah tak tertahan. Alhamdulillah. Belum lama saya ngisi juga di masjid Babul Jannah, ibu ya. November tahun lalu. Bener ya? Masya Allah, luar biasa. Baik, ibu, tema kita hari ini adalah dahsyatnya kurban. Itu aja sebagai panjang. Siapa yang tahu apa arti dahsyat? Dahsyat itu sesuatu yang mengagumkan. Apa bu? Sesuatu yang mengagumkan, membuat orang terpesona, membuat siapapun pengin-pengin. Namanya bahasa Arabnya adalah asyad hubban lillah, yaitu mencintai Allah dengan sangat dahsyat, lebih dari sekedar. Itu namanya dahsyat. Kalau aku yang ngomong biasa aja saya kasih honor. Sini ngomong biasa aja siapa? Sini bu. Sini saya kasih.
ini jadi berkah ya. Amin. Lagi. Nanti yang semakin negatif saya kasih gede. Apalagi yang muji. Iya. Kenapa yang negatif juga dikasih? Karena dia telah menguburkan dosa saya kalau saya ridho. Ustadznya ganteng atau jelek? Kalau dibilang jelek saya kasih 20.000. Yang di luar pengen ngomong ada suaranya itu. Baik. Pujilah Allah ketika melihat sesuatu yang indah. Katakan Masya Allah. Masya Allah itu sesuatu yang dahsyat. Dan kurban itu dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan, kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pakai kof, kurban banyak panjang. Kurbanan itu ibadah dengan menyembelih hewan, antara lain kambing, kibas, biri-biri, sapi, kerbau, onta, yang sudah disebutkan pada hari nahar, yaitu pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Kurban, namanya hari nahar. Dan 3 hari berikutnya, yaitu 11, 12, 13 disebut namanya hari apa? Jangan makin gede ya. Bisa ke sini. Sabar, banyak saya buat. Kebahagiaan semua. Nah, yang di sini beda. Yeah. Untuk rakyat, tapi nggak rempah-rempah. Hormat, kasih, diambil. Nah, kan yawe, kolonial. Kalau nyembelih sebelum sholat dan setelah tanggal 13 itu sembelihan biasa. Pahalanya kalau di tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih baik kalau Allah cintai dari ibadah apapun. Alhamdulillah. Dan kelak dia menjadi tunggangan. Bukan berarti menunggangin kambing, menunggangin sapi, kagak, ya jatuhlah. Sebagai sarana untuk dekat dan bertemu dengan Allah lewat amal itu. Maka jangan nggak kurban. Siapa yang wajib kurban? Semua orang Islam yang ada harta pada hari itu dan ada sisa untuk hari berikutnya, maka wajib bagi. Fasolli rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabb kamu dan berkurbanlah. Perintahnya wajib. Ada 2 hukum ya. Yang satu wajib, yang kedua sunnah muakkad. Nggak ada yang ketiga. Jadi kalau ibu punya duit 5 juta wajib. Yang 2 juta tak cukup untuk sebulan, 1 minggu berikutnya wajib. Kata Rasulullah begini,
Ini belum masuk tapi udah saya dulu nggak apa ya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kecukupan, yaitu luas hartanya pada hari itu, walam yudah, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Daraqutni, Baihaqi. Bun, saya ulangi ya. Siapa orang yang punya kelapangan harta, kelapangan itu tidak harus banyak, tapi cukup untuk hari itu dan untuk sebulan atau minggu berikutnya, berarti cukup. Yang saya katakan tadi, gambarkan punya uang 5 juta, kambing kan cuma 2,5 juta, dia wajib. Kenapa wajib? Karena kata Rasulullah, kalau kamu punya kelapangan dan tidak berkorban, jangan dekati masjid tempat sholat kamu. Halo? Ada yang nanya, Mas, saya ada 10 juta, tapi yang 7 juta ini untuk bayar utang, Masnya 3 juta untuk makan saya. Kalau ada hari itu, berarti ada 3 juta tadi, ada hari itu, kemudian dia untuk hari esoknya ada, maka yang 3 juta itu wajib kurban yang 2,5 juta atau 2 juta. Tapi wajibnya ini namanya muakkad. Lebih baik, lebih dahsyat jika dikorbankan. Kecil nggak apa-apa, memenuhi syarat. Karena syarat kurban hewan itu 1. Kalau kambing sudah kupak, umur 1 tahun, ya. Sapi, kerbau umur 2 tahun. Kalau dia onta 5 tahun. Kambing sekarang Bu, ada yang kecil-kecil namanya kambing kacangan. Ibarat perempuan kecil dan montok. Kayak istri saya. Kan ada gede. Nah itu kambing namanya kelas A ya. Ini bobotnya aja 80 kilo. Di sini ada nggak yang gitu? Nah itu 4 juta. Kalau yang sedang lagi 3,5 juta itu yang bobotnya 70 kilo. Nah yang 40 kilo, 39 kilo, nah itu kelas kecil. Yang harganya 2,5 atau paling kecil lagi itu ada yang 2 juta, 1,9. Ada namanya kambing kacangan. Tahu Bu kacangan? Kecil dan menes. Ya. Bukan cabai rawit. Kacangan, kecil tapi gemuk sekali. Itu yang saya bilang montok itu. Nah ini dari Rasulullah, maka para ulama membagi 2, wajib dan sunnah muakkad. Muakkad itu adalah nyaris wajib, tapi belum wajib. Ya, jadi dihitung-hitung. Kalau ini cukup, maka segera berkorban. Dan ibu ini kaya semua. Saya lihat sepatunya, motornya bagus-bagus. Saya lihat bilang jamnya, jarinya mengkilat. Ini mengkilat, itu mengkilat. Masya Allah. Yang dipakai ini 0,5 juta. Yang disimpan 8 juta. Kantongnya ada. Alhamdulillah. Siapa itu orang kaya? Orang kaya adalah kata Rasulullah yang kalau bangun pagi dia sehat, lalu ada rizki untuk makan hari itu, dan aman keadaan, dialah orang kaya. Orang kaya syaratnya cuma 3. Di pagi hari dia bangun sehat, keadaan aman, dan ada makan hari itu, itulah orang kaya. Kalau ibu ini kaya raya. Kenapa emang?
di lemari. Itu daging cukup untuk sebulan, ayam cuma sebulan, tahu sebulan. Saya melihat istri saya kalau belanja itu sebulan sekali. Belanja 4 juta masukin kulkas semua. Frozennya, dagingnya, udah. Karena dia kerja, jadi kalau pagi masak udah ada di frozen semua. Sore disiapin, besok tinggal eksekusi. Daging sore dikeluarin, freezer. Nanti malam udah meleleh, digodok. Udah mateng, besok tinggal eksekusi. Bumbu udah disiapin. Sekarang pakai ada racik, ya udah. Sudah ada tinggal tuang-tuang doang. Ibu hari ini nggak perlu pulang lagi. Bisa nggak begitu? Ngulek susah, udah ada matang tinggal rasanya sama. Kenapa? Yang masak dengan cinta. Nah itu berarti ibu udah wajib belum? Ya oke. Jadi kalau ada harta sisa hari itu, jadi ibu di awal bulan Dzulhijjah punya uang, harta cukup, lalu untuk makan seminggu berikutnya juga cukup, maka wajib. Wajibnya belum sampai wajib banget, tapi masih sunnah muakkadah. Al-mutlaq wajib yang dia lebih dari apa? Dan berapa kurbannya? Rasulullah SAW selesai sholat Idul Adha ke lapangan dibawakan 2 kibas. Berapa bu? 2 kibas. Yang pertama Rasulullah sembelih. Pertama dibaringkan itu kambingnya menghadap ke kiblat. Sebelum itu diasah yang tajam. Kambing lain dijauhkan agar tidak melihat temannya disembelih. Kemudian diinjek sininya, belum ada diinjek untuk bisa ini yang enak. Kemudian Rasul mengatakan, Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian hada min Muhammad wa ali Muhammad. Ini kambing, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. 1 ekor kambing bisa untuk dirinya dan keluarga. Yang bagus disembelih sendiri. Kalau bisa, kalau nggak takut, apalagi atur. Datang lagi kambing yang kedua, Rasulullah katakan, ya nggak salah saya. Bismillah Allahu Akbar, hada anni wa amman amana bi wa sadaqani min ummati. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, ini dari saya untuk umat saya yang beriman kepada saya. Jadi yang kedua Rasulullah kurban untuk semua umat pada saat itu yang beriman kepada, dan dia tidak bisa kurban. Jadi 1 keluarga minimal 1 ekor bisa untuk sekeluarga. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Pak Ustadz, boleh nggak disebut tahun ini bapak, tahun depan ibu, tahun depannya lagi nama anak pertama, tahun lagi anak kedua, lagi anak ketiga, boleh nggak? Boleh. Itu cuma soal metode, cara. Silakan, biar nyenengin sebut namanya. Makanya di sini tahun ini bapak ya sebut Bapak Ali bin Munir. Tahun depan lagi Ibu Siti bin bapaknya, binti bapaknya, boleh.
Sesungguhnya yang pertama, kedua untuk suami, istri dan anak-anak. Walaupun diniatkan untuk anaknya laki. Kenapa? Yang ngasih adalah bapaknya. Ibu punya lagi duit, punya kambing lagi. Ya Allah, saya niatkan untuk orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, dan semua keluarga besar saya. Just hada min, sebut nama dari saya ya Allah untuk keluarga besar saya. Sah, halal, boleh. Jelas? Gak usah berantem. Kata Ustaz ada gini. Gak apa-apa, itu metode saja. Sesungguhnya hakikatnya adalah yang pertama untuk diriku dan keluargaku, yang kedua untuk dariku untuk umatku. Umatku diganti dengan siapa? Ayahku, kakekku, nenekku, mertuaku, dan keluarga besarku. Sebut satu fam, boleh. Rasulullah mengatakan dariku untuk umatku yang tahun ini belum kurban. Jadi kita nolong orang. Lalu Allah bilang apa? Maaf, Rasulullah bilang apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Masya Allah. Ini saudara, apalagi untuk ayah bundanya, kakek neneknya, mertuanya. Allah yang menyampaikan. Tiba-tiba orang-orang yang kita sebut, yang kita niatkan, dia lewat sirat, lewat enak banget ya Allah. Anale hati dengan apa? Hamba kok bisa dengan mudah ini kurban saudara. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Jangan bengong aja, ikut senang dong alhamdulillah. Masih? Lupa tambah sih. Iya, ini belajar soalnya ibu ngasih materi fikih ini, jadi saya harus belajar. Biasanya saya nggak kayak begini ya. Karena fikih harus benar. Di sini bagaimana caranya? Pakai mic. Ini korban dari Bapak Kasturi bin siapa namanya? Bin Walahuddin misalnya, dan keluarganya, atau kurban berikut atas nama Bapak Kasturi dan keluarganya, atau kurban dari keluarga Bapak Kasturi, berarti dia dan keluarganya dapat semua. Alhamdulillah. Itu dahsyatnya kayak gitu kurban. Tapi kalau disembelihnya sebelum sholat Idul Adha atau lewat dari 13 Dzulhijjah, maka bernilai sedekah biasa. Ada nanya, kemarin saya ceramah begini, Mas, kenapa? Karena yang ngomong orang lebih tua, nenek-nenek. Kalau manggil Ustaz kan gak enak, manggilnya Mas. Bahasa Jawa Mas itu memuliakan, ngomong oke, Mas, iki aku karo konco-konco ngaji ki apa iuran, boleh nggak buat korban? Saya dengan hatinya boleh, entah niatnya gini, ya buat makan-makan aja. Yang kurban dibagikan, yang ini nggak usah dibagi, kita buat makan-makan aja. Gitu ya Mas? Boleh dipotongnya hari itu, tapi jangan bilang kurban, tapi untuk senang-senang aja, makan-makan aja. Kapan tuh? Sebenarnya sebelum sholat, atau setelah sholat langsung pertama masak, makan. Ngoten nggih Mas? Nggih. Kok sampe diketok? Iya, dicopet ini. Wis tuwa ora apa-apa.
no rasane, tulang kok rasane. Oke. Sekarang syarat pekurban. Siapa Bu? Yang berkorban ada syaratnya. Nanti jangan sampai punya utang ya. Yang pertama adalah Islam. Dia orang Islam. Karena di kompleks saya itu ada dari sebelah ngasih 2 ekor kambing ke masjid. Nanya ke saya, Ustaz kalau ini gimana? Terima aja, kita potong, kita makan-makan. Dia sedekah untuk kita. Pada hari itu suruh potong, ya sudah terima aja. Kan di BSD itu ada sekolah, mereka ada gereja, terus ada masjid. Itu setiap penjelasan ngasih 2 ekor, diterima aja, dipotong aja, ya. Kambingnya halal. Ya diterima aja. Yang penting tidak ada kejadian apa-apa ya. Dipotong, dimakan, nyenengin dia. Ya. Musuh nggak diterima. Yang kedua, mampu. Tadi kita bilang apa? Dia punya harta untuk hari itu dan bisa dimakan juga untuk hari berikutnya dan ada sisa untuk hari berikutnya, maka dia sunnah muakkadah untuk kurban. 5 juta dia sunnah muakkadah, lebih baik lebih wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta sempurna. Maksudnya orang utang, mau kurban utang dulu. Harta sempurna, ngambil dari bank, ini harta dia, bukan untuk bayar utang. Punya kewajiban utang, bayar dulu utangnya. Punya cicilan, bayar cicilannya. Udah pada lunas utangnya. Mobil udah lunas mobil. Rumah, oh berarti udah 2 tahun lebih ya di sini. Saya juga lunas di BSD alhamdulillah. Nah, kalau ada kewajiban hari bulan itu, kewajiban 1, 2, 3, 4, itu cadangan untuk itu. Ada sisa, baru boleh. Ya. Harta milik sempurna. Yang keempat, yang berkorban balik, sudah balik. Yang kelima, merdeka. Bu, tidak dalam keadaan diperangi atau bukan menjadi, kalau zaman dulu ada perbudakan, ya itu pekurbannya. Lalu sunnah ketika sudah niat kurban, walaupun belum ada binatangnya, tapi sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dipotong kurban itu, disunahkan untuk tidak potong kuku dan potong jelas ya. Kapan potongnya? Setelah selesai potong kita boleh potong. Biar sempurna. Kalau dipotong boleh nggak? Udah nggak betah? Ya nggak apa-apa. Orang nggak wajib kok. Ya Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Kapan? Onta. Syarat pelaksanaan ibadah kurban, 1 niat. Saya berniat kepadamu ya Allah, ini kurban sudah diniatkan sejak tanggal 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Diucapkan boleh apa enggak? Boleh. Kan diucapkan boleh enggak? Boleh. Pokoknya udah niat kurban. Ini untuk kurban. Yang kedua, waktu penyembelihannya adalah tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id dilaksanakan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Oke? Tata caranya dikerjakan sesuai syariat dan pastikan pisau pedangnya adalah tajam. Yang ketiga, jauhkan dari binatang lain yang sama
sehingga dia tidak melihat. Kemudian menghadap kiblat, dibaringkan menghadap kiblat, diperlakukan kalau manusiawi, kalau ini binatangi ya. Hewani, diperlakukan dengan kehewanan ya. Sayangi juga, jangan mentang-mentang unik ya, dan dalam keadaan kenyang. Jangan besok dipotongnya biar gak ada tainya, gak ada kotorannya, biar gak semakan 3 hari, nggak boleh, itu menyiksa. Dan dipastikan binatangnya adalah sehat, tidak ada kuku yang terlepas, tidak ada luka, harus semua itu salah satu yang lain ya. Udah, sekarang kita mau langsung pada hikmahnya. Udah 11. Tadi saya nunggunya 1 jam. Senang, gak apa-apa. Banyak pikir dan banyak ngobrol sama orang-orang yang baik. Tadi kalau ditanya, korban untuk siapa Bu? Ingat-ingat tuh, korban untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Ada berapa? Cara mengucapnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya, kurban saya untuk saya dan keluarga saya. Yang kedua, kurban saya untuk ya boleh orang lain yang tidak kenal, yang kita kenal juga boleh. Dahsyatnya di mana? Kita lihat yang pertama, amalan yang paling Allah cintai lebih dari apapun pada tanggal 1 Dzulhijjah kecuali mengalirkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Itu yang pertama dahsyatnya. Hadis dari Tirmidzi ya. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahar, Idul Adha, yang dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah. Jadi masya Allah itu nilainya luar biasa. Ya. Yang kedua, taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Surah Al-Maidah ayat 7. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Yang diterima oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, akan tapi adalah takwa minkum. Jadi niat orang itu untuk apa kurban? Buat gaya-gayaan aja, malu sama orang, maksudnya kurban. Lalu iuran buat kurban. Tadi yang iuran disembelih aja untuk dimakan-makan. Gak usah diniatkan untuk kurban. Kalau mau kurban, satu orang kurban, ini untuk kalian semua. Kurban dariku untuk kalian semua. Boleh. Tapi kalau iuran duitnya itu kalau satu hewan, kecuali untuk kerbau, sapi, onta boleh untuk satu bagian satu orang, bagi 7, yaitu 1/7. Itu boleh. Itu iuran tapi untuk binatang besar. Ya. Kemudian yang ketiga, itu berapa? Yang kedua mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga menyempurnakan ketakwaan. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tapi ketakwaan dan dari kamulah yang mencapainya. Al-Hajj ayat 37.
Kalau tadi Al-Maidah ayat 27, sama-sama 27. Ayat 37, maaf. 27 di Al-Maidah, Ahad ayat 37. Yang keempat, media untuk menambah amal kebaikan. Masya Allah. Rasulullah bersabda, kurban adalah sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaannya yang kami pakai? Mereka bertanya, ya Rasulullah. Rasul menjawab, setiap satu helai rambut satu kebaikan. Lalu nanya lagi, kalau bulunya Rasulullah? Rasul menjawab, setiap satu helai bulunya satu kebaikan. Kok ada yang nanya bulu sama rambut bedanya di mana? Ibu tahu nggak apa bedanya rambut dan bulu? Yang rambut itu bisa makin panjang, yang bulu segitu-gitu aja. Kita punya bulu nggak? Punya. Bulu kayak ketiak, bulu itu maluan, itu bulu. Berkali kepala namanya. Dia bisa panjang tak berhenti. Tapi kalau bulu segitu-gitu aja, dikasih tahu. Itu bedanya bulu dan rambut. Kalau binatang yang mana yang bulu mana rambut? Binatang kok jenggot. Oh ada jenggot, oh ada ya. Ya pokoknya yang bisa panjang itu namanya, yang segitu-gitu aja namanya. Ini pelajaran jorok juga. Biar bisa bedain mana rambut mana bulu. Itu rambut itu panjang, ini bukan rambut, bulu. Namanya bulu ketiak. Kemaluan bukan rambut, namanya bulu. Kalau rambut bisa dikepang kan. Lobang ada dua, namanya kubul sama dubul. Yang kubul depan, yang dubul belakang. Bahasa kita kalau belakang dubur. Dubur, Arabnya dubun pakai L, belakang. Yang depan kubul, bisa untuk alat masuk, namanya kubul, diterima, alat menerima. Dikasih tahu. Kalau fikih mah boleh, ya bukan cemoro. Ijab kabul. Ijab itu ucapan wali kepada calon mempelai laki-laki. Kabul menerima, masuk, diterima oleh ya calon mempelai laki-laki. Namanya kabul, diterima. Nah, lubang depan itu menerima. Dikasih tahu ketawa. Kabulnya Allah menerima doa-doa kita. Alhamdulillah. Udah paham ya? Yang kelima, saksi pada hari kiamat. Tadi udah di awal sampaikan ya. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang hari kiamat, dengerin, sebagai saksi dengan tanduknya, bulunya, kukunya, dagingnya, semua dia datang. Siapa kamu, cantik banget, manis, ayo, gemulai dan wangi. Aku dulu korban kamu, masa kamu lupa? Bisa. Bukan berbentuk lagi, musyawarah amat, darah datang enggak. Allah ganti dengan Masya Allah, bidadari atau bidadara. Kalau lewat sirat mustaqim, dia menjadikan tunggangan itu Pak, mudah jalannya. Bukan nanti kambingnya di atas tali kan salah Pak. Malah jatuh berdua nanti ya. Naiknya udah nggak bisa, apalagi naik sirat. Masya Allah. Yang keenam Bu adalah pengikat tali sosial atau kemanusiaan.
Itu mendekatkan persaudaraan. Masya Allah, kalau mantap orang udah datang, yang kaya miskin tidak kelihatan, semuanya boleh dibagi, boleh ngambil dan makan. Itu bedanya kurban. Kurban yang potong boleh ngambil untuk dimasak dimakan, dengan orang lain boleh, orang kaya, boleh orang miskin, semua ikut makan. Alhamdulillah wa syukur. Beda sama zakat fitrah, zakat mal untuk 8 orang itu. Tapi kalau kurban untuk siapa saja yang datang dikasih. Wah, dia udah minta dapat orang lain. Kalau ada kita kasih, jangan diumpetin. Tapi kalau banyak datang Pak, kita seleksi. Ya, seleksi kapan? Sejak seminggu sebelum ada seleksi udah ada kupon. Ada sisa datang kita kasih. Gak usah curiga, gak usah sudon. Tadi kamu udah minta, biarin kita kasih. Kalau masih, tentu panitia udah nyimpen untuk yang panitia yang dimakan rame-rame, dimakan siang dan seterusnya. Pertanyaannya, mau kurban apa enggak? Mau apa enggak? Sayang duitnya apa enggak? Terus kalau tahun lalu enggak kurban karena kan cuma punya 10 juta, nanti sayang dong, enggak kurban. Demi Allah, orang yang makin berkurban makin Allah limpahkan rizki. Alhamdulillah. Bedanya apa? Kurban sama korban. Korban perasaan, korban yang motong makan. Nah, Ibu coba. Kalau kurban motong binatang, Nah. kalau korban perasaan. Perasaan doang. Hanya perasaan doang. Ya boleh lah. Sini Bu. Alhamdulillah 7 juta. Tinggal ngambil berapa? 7 juta Bu. 10 juta ngambil berapa? Kalau korban itu adalah orang yang teraniaya. Tapi kalau kurban adalah ibadah kepada Allah dalam menyembelih hewan pada hari nahar dan tasyrik. Tolong pada dari Badan Wakaf, Bun. Kurban, wakaf, amal soleh, satu nafas adalah amal Nah ini tim saya nanti akan punya waktu sampai jam 11. Nanti setelah itu ada pertanyaan. Sambil siap-siap pertanyaan. Saya sampai setengah 12. Nggak apa-apa. Di Lebak Bulus saya ada acaranya bukan ceramah. Jadi makan-makan aja sih. Bun, mau nggak? Bun, lihat saya. Mau nggak nanti di akhirat ibu tiba-tiba banyak pahalanya? Cuma 2 orang, mau apa enggak? Mau nggak tiba-tiba masuk surga dengan cepat? Mau nggak? Belum. Oh mangko. Tiba-tiba ibu masuk surga, kaget. Tiba-tiba ibu ampunan dari Allah, kaget. Tiba-tiba dari mohon maaf dari neraka diangkat ke surga. Ternyata ada satu amalan yang luar biasa. Nanti disampaikan. Salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Ibu cuma 150.000 taruh di sini dibaca oleh orang, setiap kali baca buat pahala. Yang ibu udah lupa bikin sumur, ngasih minum orang. Udah lupa sumur kita bangun, lalu orang itu ngambil air, minum, mengalir terus. Terus ibu pernah naruh duit untuk anak-anak ngaji, Bu Guru, ini buat anak-anak TPA, TPQ, biar mereka nanti pada pinter. Ini Al-Quran taruh di sini, ikut taruh di sini, terus ngasih minum tiap minggu untuk anak-anak minum. Sumber yang diminum itu, air yang diminum itu, Masya Allah. Lalu anak ini jadi anak soleh yang mengajarkan ilmu. Ada 7 golongan. Salah satunya adalah
orang yang mengajarkan ilmu agama. Dan itu adalah anak ibu, dulu didik ibu, dibayar sama ibu, dibantu ibu. Maka dia mengantarkan ke surga dengan tiba-tiba, ya Allah, kok masuk surga? Sesungguhnya anak-anak kalian di dunia baca Al-Quran. Alhamdulillah wa syukur. Alhamdulillah wa syukur. Asyik. Mari kita ikuti. Ya, saya di sini tetap pakai mic itu bisa. Biasa nggak copot-copot. Ya. Dari Badan Wakaf Al-Quran. Ya. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu. Nah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi